Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Mumu Muayana, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Wali Songo Semarang dengan NIM 250311703116. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Al-Islahudiniyah Benda, Kota Tangerang, Banten pada kelas 6 dengan tema mengenal norma dalam masyarakat. Yuk simak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, baik ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Izdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ayo kita berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Selanjutnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir? Oh, berapa orang? Banyak juga yang nggak masuk ya? Ibu bukan? Oke. Kemana katanya teman-teman kalian yang nggak masuk? Sakit? Rizky izin. Iya. Nggak ada kabar. Oke, ya. Baik. Hari ini kalian yang masuk berarti sehat semua nih, alhamdulillah ya. Sehat semua? Happy semua hari ini? Ya, harus happy. Tadi berangkat sekolahnya datangnya terlambat tidak? Tidak. Datang tepat waktu. Ya, selanjutnya hari ini kita belajar pelajaran PKN bab ketiga tentang norma dan apa? Dan ya, norma dan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau menunjukkan kalian ada video pendek ya. Nanti kalian simak videonya. Kemudian kalian perhatikan, ini video tentang anak yang melanggar aturan. Tapi nanti aturannya seperti apa? Kalian perhatikan ya. Bu, ibu sama bapak mau porsi ya. Kamu kan kalau makan, rumah. Ya bu, apa aja bu? Halo Ded, awal. Di rumah aku. Kenapa? Gua koi, ayo angkringan kopi sepi nih. Gas lah. Oke. Ini dulu, sini. Ada helmmu Di rumah Pak. kenapa nggak pakai helm? Dekat aja kok tempat-tempat. Walaupun lu makin jauh, mau berdekat, kamu harus pakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak terjadi. Iya Pak. Terus pakai suatu itu. Punya Pak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke, untuk para pengguna motor diwajibkan untuk selalu membawa surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini.
dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke. Nah, oke. Itu tadi video pendek tentang norma, tentang kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya ke suatu acara. Dari video yang tadi kalian lihat, pelanggaran apa yang dilakukan si anak? Tidak menggunakan helm. Kemudian apa lagi? Ya, tidak membawa surat-surat berkendara. Harusnya kalau kita berkendara di jalan raya, kita menggunakan helm untuk keselamatan. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian norma. Menjelaskan pengertian norma dan jenis-jenis norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ya, selanjutnya kalian silahkan baca buku materi tentang norma pada buku kalian. Silakan dibuka bukunya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca. Sudah selesai membaca materinya? Sudah selesai? Oke. Sudah selesai membaca tentang norma dan jenis-jenis norma. Sebelum Ibu menampilkan beberapa video pembelajaran berikutnya, masih ingat tadi yang kalian baca apa yang dimaksud dengan norma? Ada yang berani menjawab? Ya? Ya. Norma adalah aturan yang mengatur. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita simak video pembelajaran tentang norma, ya. Kalau kamu bertamu ke rumah orang, Ya, apa yang harus kamu lakukan? simak ya videonya. Nah, sebagai warga yang baik, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai mereka mengajar keluar dan mempersilahkan kita masuk. Nah, kamu tahu tidak? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang itu merupakan salah satu contoh dari norma. Kira-kira norma itu apa ya? Kemudian, apakah norma itu penting untuk kita? Langsung saja kita bahas. Let's go! Norma merupakan aturan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian norma itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang diatur kelompok-kelompok dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita garis bawah mengikat, maka norma ini harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau
hukuman. Kita lihat yang ada di Indonesia, di Aceh, terdapat sanksi apabila melanggar norma yaitu dicabut di punggungnya. Kemudian juga di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk yang melanggar norma. Nah, jadi di masing-masing daerah tentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan di masyarakatnya. Nah, norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat. Contohnya adalah peraturan di sekolah. Nah, peraturan sekolah umumnya ini merupakan norma tertulis yang sudah dirapatkan bersama-sama. Kemudian ada norma tidak tertulis, ini tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya saat ada tetangga kita wafat, nah para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berbuka sampai semua urusan dituntaskan. Nah, hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Nah, jadi seperti itu. Seberapa penting sih norma untuk kehidupan kita? Nah, jadi norma ini memiliki nilai yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, norma ini bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kita lihat contoh di lampu lalu lintas. Jadi di setiap perempatan besar biasanya kan dipasang lampu lalu lintas, di mana warna merah untuk berhenti, kemudian warna kuning untuk siaga atau hati-hati, kemudian lampu hijau untuk berjalan. Nah, coba kita membayangkan kalau di Indonesia ini tanpa lampu lalu lintas, maka jalan bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. Nah, selanjutnya bisa mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, kita ambil contoh di saat kita di sekolah, jam 9 itu biasanya istirahat makan, kemudian jam 12 itu istirahat sholat dan makan. Nah, jadi ada jam-jamnya tertentu. Peraturan ini dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan kita belajar sama kita makan dan kita beribadah. Nah, kemudian norma ini bisa membentuk akhlak dan karakter manusia. Nah, dari kecil biasanya kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian berdoa setelah bangun tidur. Nah, dengan norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Nah, kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter di setiap orang. Nah, kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat memperoleh haknya. Nah, ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itulah yang menjaga agar keadilan di masyarakat kita terwujud. Nah, itulah beberapa contoh dari pentingnya nilai norma di dalam bermasyarakat. Nah, jadi dengan adanya pengaturan dengan norma, maka setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas peraturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang yang ada di masyarakat. Nah, ini sejalan dengan siasat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis norma. Nah, secara umum, norma ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada norma sosial. Norma ini berasal dari hati manusia, di mana norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan hati. Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Kemudian ada norma sosial. Nah, norma sosial atau kesopanan ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Nah, norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Nah, inilah tadi pengetahuan kita mengenai norma dalam bermasyarakat. Terima kasih. Ya.
Seperti itu video pembelajaran kita hari ini. Dari video tadi, norma terbagi menjadi ada dua. Ada norma apa saja? Yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau norma yang tertulis seperti peraturan sekolah, peraturan negara yang tercantum dalam undang-undang. Kemudian kalau peraturan tidak tertulis, peraturan yang ada di masyarakat kita, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang lama-lama menjadi aturan yang harus kita lakukan. Kemudian jenis-jenisnya, norma ada berapa? Ada norma agama, hukum, dan norma. Ya. Ada yang tahu? Ibu mau tanya tadi kalau norma tertulis. Ada yang bisa memberikan contoh norma tertulis seperti apa? Ya, seperti apa? Ya, peraturan sekolah harus datang tepat waktu. Kira-kira kalau datangnya telat, dapat hukuman nggak? Dapat sanksi nggak? Ya, pasti dapat. Karena kalau tidak dihukum atau tidak mendapat sanksi, nanti kebiasaan. Datangnya telat lagi. Ya. Kemudian ibu mau tanya. Tadi sudah ditayangkan jenis-jenis norma. Katanya ada norma agama, ada norma hukum, ada norma kesopanan, ada norma. Kalau norma agama itu apa? Ada yang tahu? Apa Dan? Iya. Aturan yang bersumber dari kalau kita orang Islam dari Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran kan ditentukan, dijelaskan semua. Bagaimana sikap kita ke orang tua, bagaimana kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, sholat 5 waktu. Kalau kita nggak sholat, hukumannya apa? Dosa. Kalau dosa nanti masuk neraka. Kemudian kalau kita tidak sopan terhadap orang tua, atau mungkin kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ada sanksinya tidak? Ada sanksinya tidak? Pasti ada. Ya. Kalau kita tidak melaksanakan atau melakukan menjalankan norma-norma yang sudah diatur dalam hidup kita dengan baik, pasti ada sanksinya. Kalau norma agama yang mengadili siapa nanti? Hah? Allah pastinya. Kita nggak sholat, nanti ya dosa. Kemudian kalau kita melanggar hukum, nih lagi jalan lampu merah, naik kendaraan, main nyelonong aja, itu dapat sanksi nggak nanti? Dapat. Siapa yang berikan sanksi? Polisi yang ada di jalan. Kemudian kalau kita hidup di masyarakat, kita lagi lewat, ada orang yang lebih tua dari kita, main nyelonong aja, nanti kira-kira bagaimana tuh? Disangsi, kok jalan main nyelonong aja, atau mungkin kok nggak nyapa, ya kan? Atau mungkin ada lagi tetangga kita lagi kesusahan, sakit, harus dibawalah ke rumah sakit. Kita sebagai tetangga harusnya bagaimana? Menolong, membantu. Jangan biarin aja, dia yang sakit bukan saya. Nggak boleh seperti itu ya. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian bisa kerjakan secara bersama, secara kelompok. Ini ada apa ini Ibu bilangnya? Bak norma. Ada norma agama, ada norma kesopanan, kesusilaan, norma hukum. Ibu sudah siapkan bentuk-bentuk penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nanti bisa sesuaikan yang mana yang termasuk norma agama, yang mana termasuk norma hukum, sampai norma kesusilaan atau kesopanan. Ya, kalian kerjakan
bersama dengan kelompoknya. Setelah itu kalian maju ke depan, dipresentasikan masing-masing kelompoknya. Maaf, di dalamnya ada. Dipilih yang mana yang termasuk norma agama, norma hukum. Silahkan dimasukkan, nanti kalau sudah dimasukkan ke dalamnya. Ini kan bisa dimasukkan ya. Yuk, kerjasama. Diskusikan dengan temannya, ini masuknya kemana nih kira-kira. Nanti baru dipresentasiin. Udah semua. Tuh, nggak masuk kok. Kelompok 1 sudah nih. Kelompok 2 sudah. Yo, yang perempuan belum. Yuk. Oke, sudah? Ya, kelompok 1 Ibu minta ke depan. Yuk, Riza dan teman-teman. Silakan sampaikan yang sudah kalian dapatkan tadi. Apa saja norma agama? Contoh perilakunya. Ya, boleh. Ya. Oke. Oke. 4 saja. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Oke, satu lagi perwakilan dari perempuan ya. Kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok yang depan Ibu nih. Kelompok 3, yuk. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Terus oke, terima kasih ya, kalian sudah paham dengan penerapan norma di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Oke, ada berapa jenis norma? 4. Norma apa saja kah itu? Ya. Oke, kalian sudah belajar itu dan Ibu harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Udah belajar norma tapi tetap aja nih datangnya telat. Tetap aja masih membantah orang tua. Tetap saja masih malas untuk beribadah. Jangan ya. Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran hari ini sudah sampai di akhir waktu ternyata. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, yuk kita ice breaking terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu tentang norma. Yuk. Itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Ya, itu tadi materi kita hari ini tentang norma. Sampai bertemu lagi minggu depan.
dengan materi selanjutnya ya. Terima kasih Bu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.